flowing from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, lose all their guilty stains, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kasih karunia dan damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita. Mari kita melakukan ibadah ini dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta memelihara pekerjaan tangannya dengan setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita bersaat teduh sejenak. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mulia, sembah Raja mulia. Yesus, puji hormat
Mari kita berdoa. Allah sumber kasih dan rahmat, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah aktif mencari dan menyelamatkan kami, sehingga kami terbebas dari perbudakan dosa. Kami ingin hidup dalam kebenaran, memenuhi tujuan panggilan-Mu, senantiasa menyaksikan kebaikan dan anugerah-Mu kepada orang-orang yang belum menerimanya. Masih banyak jiwa-jiwa dalam kegelapan. Pakailah tutur kata kami, perbuatan dan hidup kami untuk menghantar orang datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada satu ayat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 hingga 11 sebagai ayat pembimbing kita. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita yang masih hidup dalam darah dan daging di dunia ini masih ada kemungkinan jatuh dalam dosa. Namun bersyukur, Imam Agung kita Yesus Kristus berjanji untuk mengampuni dan menyucikan kesalahan dan apa yang kita akui di hadapannya. Mari kita mohon Tuhan selidiki hati kita. Selidiklah akan daku, ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat, bersyukur Engkau bersabar dan berbelas kasihan kepada kami, orang-orang yang berdosa. Godaan iblis dan daya tarik dunia menjadi tantangan kami untuk hidup kudus. Ampunilah kami yang sering tidak waspada dan jatuh ke dalam jebakan setan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Roh-Mu yang kudus senantiasa mendampingi dan tinggal dalam diri kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mazmur 86 ayat 5. Bersyukur kepada Tuhan, sejak Yesus tinggal di dalam hati kita, Ia mengadakan perubahan dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku.
Bacaan bertanggapan terambil dari 2 Korintus pasal 3. Kita membaca dari ayat 12 hingga 18. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Imade Mastra dengan tema From Glory to Glory, mari kita menyanyikan lagu Ke Tempat yang Lebih Tinggi. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari, meski lemah ku berdoa agar Tuhan membimbingku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini kita landaskan dari 2 Korintus pasal 3. Saya akan mengulang baca ayat 18 dan ayat 17 dan ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan yang semakin besar. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, we all are being transformed into the same image from glory to glory. Ini renungan kita berjudul From Glory to Glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Alkitab, wahyu Tuhan berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam surat Efesus pasal 4 ayat 13 diungkapkan panggilan dan tujuan hidup kita adalah untuk bertumbuh sampai pada kedewasaan penuh, mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sesuai dengan tujuan awal Tuhan menciptakan manusia. Panggilan ini bukanlah impian atau fantasi semata, tetapi suatu hal yang harus menjadi tujuan hidup kita.
Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa manusia, memulihkan dan mendamaikan kembali hubungan Allah dengan manusia yang sudah jatuh dosa itu, memulihkan gambar kemuliaan Allah dalam hidup kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah lenyap, yang baru sudah terbit. Ini status mulia bagi setiap orang beriman. Kebangkitan Yesus memberikan kita kuasa untuk dapat berjalan dalam hidup yang baru dan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. From glory to glory. 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Tadi saya sudah katakan, New King James Version menerjemahkan from glory to glory. Rencana Tuhan bagi orang pilihannya tidak berhenti pada keselamatan dari hukuman kekal saja. Keselamatan melalui percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat bukan tujuan akhir Tuhan atas kita. Bukan. Tuhan mau mengubah hidup kita tahap demi tahap dan membawa kita dalam kemuliaan yang semakin besar. Karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Berbicara tentang karakter, dunia menawarkan banyak ide tentang bagaimana meningkatkan karakter. Tony Robbins menulis buku tentang cara melepaskan kekuatan di dalam Anda, How to Unleash the Power Within You. Kevin Leman menulis buku yang menarik, Have a New Kid by Friday. Buku ini terjual hampir 1 juta eksemplar. Begitu laris. Seorang yang banyak menulis tentang leadership, Stephen Covey, menulis tentang situasi win-win. Seorang yang banyak dikenal di TV, Oprah Winfrey, tidak pernah kekurangan tamu yang minta pengarahan tentang bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Dan di dalam kategori agama, Joel Osteen akan memberitahu saudara how to become a better you. Bagaimana menjadi dirimu yang lebih baik. Semua pakar ini mengklaim memiliki jawaban yang akan mengubah karakter seseorang. Tetapi sumber terbaik yang bisa kita lihat adalah Dia yang menciptakan manusia dan datang dari sorga turun ke dunia. Firman menjadi daging, inkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Perkataan diubah dalam bahasa Yunani metamorfo. Dari mana kita mendapat kata metamorfosis? Metamorfosis adalah sebuah proses yang harus diikuti tahap demi tahap dan tidak boleh dilompati sekehendak hati. Proses yang harus diikuti tahap demi tahap dan tidak boleh dilompati semau kita. Kalau tidak taat menuruti urutan proses metamorfosis ini, pasti akan berakibat cacat dan tidak memberikan hasil yang seharusnya. Teringat waktu saya masih di sekolah dasar, dulu namanya sekolah rakyat atau SR, guru mengajarkan bagaimana seekor ulat bisa menjadi seekor kupu-kupu. Proses itu disebut metamorfosis atau perubahan wujud. Sangat menarik bagi saya. Suatu ketika saya melihat satu kepompong tergantung di bawah pohon daun pisang yang pendek. Saya tahu itu adalah proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Saya menunggu dan mengamati dengan sangat teliti dan sangat tertarik. Saya lihat bagaimana kupu-kupu yang ada dalam kepompong itu bergulat untuk mencoba keluar. Lalu saya perhatikan tinggal sedikit lagi ya sudah akan keluar dan terbang. Melihat kupu-kupu muda yang meronta-ronta mau keluar dari kepompong itu, saya merasa kasihan. Saya ingin ya lebih cepat keluar dan bisa terbang.
dengan maksud baik. Lalu saya tolong dengan merobek kulit kepompong itu. Tapi apa yang terjadi? Kupu-kupu muda itu jatuh ke tanah. Saya pikir dia akan terbang. Sebaliknya dia tidak bisa berbuat apa-apa sampai semut datang mengerubungi dan memakannya. Mengapa itu terjadi? Ada proses yang terloncati. Apa yang diloncati? Yaitu durasi waktu pembentukan kekuatannya. Dia harus berusaha keras keluar sendiri setelah bergumul dalam durasi waktu yang cukup. Saya ulangi, durasi waktu yang cukup. Tidak bisa dikarbit seperti mempercepat matangnya buah pisang atau pepaya. Saudara-saudara, dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya, Tuhan punya rencana yang unik bagi setiap anak-anaknya untuk berubah, maju dari tahap yang satu ke tahap yang lebih lanjut. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Mari kita melihat sejarah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tuhan dengan sengaja, saya tekankan, dengan sengaja tidak menuntun mereka melalui jalan shortcut, jalan pintas yang tercepat. Melainkan Tuhan menuntun mereka melalui jalan yang terbaik. Bukan yang tercepat, tetapi yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik bagi kita belum tentu cara yang tercepat menurut akal kita. Mari kita membaca Keluaran pasal 13 ayat 17 tapi sampai dengan ayat 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara-saudara, rencana Tuhan untuk mengubah dan melatih kita terkadang juga bukan sesuatu yang nyaman, juga bukan sesuatu yang singkat, tetapi yang terbaik menurut Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Ketika orang Israel merebut tanah perjanjian dengan jelas dan tegas, Tuhan berfirman bahwa musuh yang ada di depan mereka akan dihalau sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Mari kita membaca kitab Ulangan pasal 7 ayat 21 sampai dengan ayat 23. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Allah yang besar, dahsyat, perkasa dan maha tahu. Namun kedahsyatan dan kebesaran Allah bukan berarti Tuhan langsung mau menghalau musuh dan masalah dalam sekejap. Dengan sengaja Tuhan menghalau masalah dan pergumulan kita sedikit demi sedikit, mengolah kita sesuai dengan kurikulum yang terbaik bagi kita. Dan itu semua bertujuan supaya binatang hutan atau binatang liar tidak menjadi terlalu banyak dalam hidup kita. Kalau dalam hidup kita sekarang ini terlalu banyak binatang hutan, binatang liar dalam arti rohani, justru itu akan menghancurkan kita dengan keganasan dan kebuasannya. Tuhan tidak ingin hidup orang beriman dihanyutkan dengan keinginan daging yang merajalela, kesombongan, tinggi hati, kemalasan, dan perkara-perkara daging lainnya. Adanya masalah yang dibiarkan Tuhan akan membuat kita untuk tetap siap siaga dan waspada bersama dengan Tuhan.
adanya pergumulan yang dihalau sedikit demi sedikit akan sangat membantu kita untuk tetap berseru dan bergantung, berteriak kepada Tuhan, sehingga dengan demikian kita akan dilatih untuk berperang rohani. Saudara-saudara, dalam proses metamorfosis ini, telur ulat tidak langsung diubah menjadi kupu-kupu. Sekalipun di dalam telur itu sudah ada ciptaan yang baru, namun ternyata bentuknya adalah ulat yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan. Namun ketika ulat kecil itu terus mengikuti proses metamorfosis yang sudah dirancangkan baginya, maka kita dapat melihat hasil akhir yang indah dan sangat berbeda dengan fase awalnya. Dari telur yang pasif yang tidak bisa berbuat apa-apa, bermetamorfosis menjadi ulat yang merayap. Ulat merayap, lalu menjadi kepompong. Dari kepompong kemudian bermetamorfosis menjadi kupu-kupu yang indah dan terbang. Program TV memberitahu kita bahwa kupu-kupu bisa terbang antar benua. Antar benua. Satu perubahan yang luar biasa. Hidup orang beriman tidak sesederhana metamorfosis kupu-kupu. Namun setidaknya kita dapat belajar konsep metamorfosis kupu-kupu ini, suatu konsep pertumbuhan rohani yang membawa kita dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lainnya. From glory to glory. Lihatlah Musa. Di awal kehidupannya adalah seorang yang penuh amarah, garang, bahkan berani membunuh orang lain, lalu menyembunyikan mayatnya. Itu tercatat dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Namun melalui proses yang tidak sebentar dan tidak mudah, hidup Musa diubahkan menjadi seorang yang berbeda. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 3 mencatat, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kurikulum terbaik yang Tuhan berikan atas Musa terlihat dari kerumunan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu, suka membantah, suka bersungut-sungut, dan lagi masalah-masalah kepemimpinan yang datang silih berganti. Itu adalah kurikulum terbaik bagi Musa untuk mengolah dan mengubahnya dari kemuliaan kepada kemuliaan, menjadi serupa dengan peta teladan Allah dalam kemuliaan yang semakin besar, diubah from glory to glory. Nah, saudara-saudara, dalam proses metamorfosis ini nampak jelas karya Roh Kudus. Kita sudah membaca sebagian surat 2 Korintus pasal 3 tadi. Di dalam 2 Korintus pasal 3 setidaknya disebutkan 3 hal yang dikerjakan Roh Kudus untuk membawa kita from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pertama, 2 Korintus pasal 3 ayat 6. Dikatakan di situ, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Di sini yang pertama, roh menghidupkan. Firman Tuhan, Alkitab itu adalah kunci mutlak bagi semua orang beriman untuk dapat mengerti, memahami, menerima rencana Allah yang unik dan spesifik. Baca firman Tuhan dengan tekun. Baca firman Tuhan dengan continuous dan konstan. Firman Tuhan yang dibaca tanpa karya Roh Kudus hanya akan menghasilkan hukum yang tertulis dan mematikan. Namun, ketika kita membaca firman Tuhan dalam pimpinan dan urapan Roh Kudus, maka yang dihasilkan adalah kehidupan. Karena Roh Kudus menghidupkan. Roh Kudus menghidupkan. Firman Tuhan yang dibaca akan menjadi hidup, menjadi relevan dengan situasi yang kita hadapi, memberikan jawaban, bahkan juga kekuatan. Banyak hal yang Tuhan bisa memberikan iluminasi buat kita. Pembacaan firman Tuhan yang rutin mutlak diperlukan untuk membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Membaca firman Tuhan tidak pernah dapat dipisahkan dengan berdoa. Membaca firman Tuhan itu berarti
saya mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Berdoa berarti saya berbicara kepada Tuhan. Interaksi selalu dua arah, tidak monopoli satu arah. Kita tidak mau supaya suara kita saja didengar, berdoa, tidak mau baca firman Tuhan. Atau sebaliknya. Tapi dua hal itu merupakan suatu interaksi yang harus ada. Ketika interaksi ini terjadi dengan baik, kita bisa mengenal maksud Tuhan lebih jelas. Kita pun akan dirubahkan makin hari bertumbuh dalam karakter yang lebih bagus. Yang kedua, dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 9 dikatakan di situ Roh Kudus melayani. Saya bacakan ayat ini begini. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Metamorfosis bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilewati. Roh Kudus bukan hanya menjelaskan, melainkan Roh Kudus juga akan mendampingi orang beriman untuk dapat melewatinya. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi umatnya untuk menolong dan menyertai kita selama-lamanya. Dengar sabdanya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur atau pendamping, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Melewati kurikulum Tuhan yang seakan berputar, menghadapi rintangan yang dihalau sedikit demi sedikit, mutlak membutuhkan perhatian dan dukungan yang konstan dan serius. Dan dalam hal ini Roh Kudus diberikan untuk menyertai dan menolong kita. Roh Kudus akan mendampingi, bahkan Roh Kudus juga akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan semua yang telah difirmankan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Di sini dikatakan Roh Kudus memerdekakan untuk dapat diubah from glory to glory, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan lainnya. Maka hal-hal yang dapat menghalangi perubahan harus dibuang dan dimusnahkan dari kehidupan kita. Dibuang. Kita harus dimerdekakan dari semua hal yang demikian. Saya teringat pada tahun 1973 saya mulai melayani di Pontianak. Kota Pontianak itu terbagi menjadi dua bagian. Orang di sana mengatakan Lau Putho sama Sin Putho, kota lama dan kota baru, atau dalam bahasa biasa disebut Pontianak dan Siantan. Di antara dua bagian kota ini mengalir sungai Kapuas yang besar. Jembatan belum ada pada waktu itu. Penyeberangan hanya dengan ferry yang frekuensinya agak lama menunggu, tetapi lebih banyak orang menaik sampan. Satu ketika ada seorang pedagang yang ada janji dari Pontianak mau nyebrang ke Siantan, bertemu di Siantan pagi-pagi sekali. Dia selagi masih remang-remang, dia bangun, dia lari ke tepi sungai. Sebelum matahari terbit dia sudah di atas sampan. Ia naik, langsung tidur dan minta dibangunkan kalau sudah sampai. Tukang sampan mengatakan, baik Pak. Sampai matahari terbit dan dia merasa wajahnya kepanasan. Dia bangun. Ketika dia bangun, dia melihat sekeliling. Loh, tadi saya naik dari sini, sekarang kok masih di sini? Rupanya tukang sampan semalam tadi mendapat uang cukup banyak, lalu mabuk-mabuk. Dia terima penumpang, dia kayu sampan, tapi karena masih mabuk, kesadarannya belum pulih. Ternyata tali sampan yang terikat itu belum dilepaskan dari ikatannya. Dia aktif mengayuh, dia bergerak, dia mengeluarkan tenaga, tetapi tidak beranjak. Karena tidak mau melepaskan ikatan, masih terikat di situ. Ada hal yang belum dia lepaskan. Rasul Paulus menjelaskan alasan mengapa orang-orang Yahudi memiliki pikiran yang tumpul
dan tidak dapat berubah. Padahal Mesias telah datang di depan mata mereka, berada di tengah-tengah mereka, membuat mujizat sebagai tanda-tanda mesianis. Itu semua disebabkan karena adanya selubung yang menutupi hati mereka. Dalam kasus orang Yahudi di zaman itu, yang menjadi selubung adalah keangkuhan hati, hati yang keras, juga kemunafikan, terikat dengan ritualitas agama yang kaku, tetapi tidak ada hidupnya. Sehingga mereka tidak dapat bergerak pada fase perubahan yang berikutnya. Selubung yang serupa juga mungkin ditemukan dalam kehidupan orang-orang beriman, dan hal itu akan menghalangi proses metamorfose sehingga sehingga kita terhalang untuk maju. Kita menjadi macet dalam pertumbuhan rohani, berhenti pada satu tingkat kemuliaan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup, dan tidak dapat bergerak lebih tinggi lagi. Dalam hal ini, Roh Kudus sebenarnya sangat berkuasa dan mampu untuk memberi kemerdekaan. Firman mengatakan, di mana ada Roh Allah, di situ akan ada kemerdekaan. Merdeka dari selubung dan belenggu yang menutup mata hati. Merdeka dari segala ikatan dan beban dosa yang berusaha untuk menahan, bahkan menarik orang beriman mundur lagi. Di mana ada Roh Allah, di situ belenggu akan dihancurkan. Yesaya pasal 10 ayat 27 mengatakan demikian. Dan tadi saya sudah bacakan 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara-saudaraku, dari kemuliaan kepada kemuliaan, from glory to glory, adalah sebuah proses yang harus berjalan. Saya tekankan, adalah sebuah proses yang harus terus berjalan, bukan dengan kekuatan diri sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Tuhan. Jangan kecil hati kalau ada penderitaan salib dalam segala bentuk pergumulan hidup yang harus kita hadapi sekarang, saat ini. Karena itu semua akan diubah menjadi kemuliaan yang tidak ada bandingnya dengan penderitaan yang kita alami sekarang ini. Roma pasal 8 ayat 18 berbunyi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sekalipun jalan tampak berputar, sekalipun tampak bangga musuh-musuh dan merasa berjaya, jangan berkecil hati, jangan pernah menyerah, karena Roh Kudus selalu siap untuk menghidupkan janji firman Tuhan, selalu melayani kita. Roh Kudus bahkan memerdekakan kita. Hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kita untuk melihat anak tangga kemuliaan surgawi yang lebih tinggi, sehingga kita harus melangkah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan dunia ini bisa melihat kemuliaan Allah di dalam kita. Haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita berdoa sejenak. Pergumulan kami belum selesai, ya Tuhan. Sekalipun kami sudah mempunyai status yang mulia sebagai anak-anak ketebusan Tuhan, Engkau tidak merubah seketika, bagaikan bermetamorfosa. Demikian kami melangkah selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, kadang-kadang berputar. Tapi Engkau mempunyai kurikulum yang terbaik. Ajarlah kami taat, setia, tekun, taat kepada pimpinan Tuhan. Sampai pada akhirnya kami melihat betapa kemuliaan itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami mengejar, melangkah ke langkah yang lebih tinggi lagi. Beri kekuatan kepada kami, supaya kami sungguh-sungguh mengalami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. From glory
Hari ini kita mengadakan perjamuan kudus mengenang kasih Kristus yang telah berkorban bagi kita orang-orang berdosa. Mari kita menaikkan sebuah pujian, dekat ke salib-Mu. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuk bersama-sama ke dalam perayaan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Ingatlah bahwa perjamuan kudus bukan sebuah ritual keagamaan yang hanya dilakukan untuk memenuhi tradisi keagamaan. Tetapi Tuhan menginginkan kepada kita supaya setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari kita mengintrospeksi diri. Kita berdoa. Engkau mengenal kami lebih dari kami dapat mengenal diri kami sendiri. Hal-hal yang terdalam Engkau mengetahuinya. Tidak ada satu rahasia di hadapan Tuhan. Ketika kami akan menerima lambang tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kuduskanlah kami supaya kami layak mengambil, makan dan minum lambang tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami. Kami mohon ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Mari berdiri bersama-sama dan mari kita mengucapkannya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita mengenang apa yang Tuhan suruh kita terus lakukan sampai Dia datang. Tuhan mengambil roti, setelah mengucap syukur atasnya, lalu dipecah-pecahkannya sambil bersabda, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku." Mari kita menerima lambang tubuh Tuhan dengan penuh pengertian. Mari. Setelah makan diambilnya cawan, dan sabdanya, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengingat akan daku." Mari kita bersama-sama menerima lambang darah Tuhan. Kita berdoa. Oleh karena kasih-Mu ya Tuhan, Engkau datang dan menebus kami dari dosa. Dengan kematian-Mu kami dimerdekakan. Dengan kebangkitan-Mu kami mendapat kuasa kekuatan untuk mengalahkan segala sesuatu yang mengikat kami. Dan dengan pengharapan kami tahu satu kali kami akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Biarlah kiranya peringatan kematian sengsara Tuhan ini membawa kami kembali kepada ingatan masa lampau. Tuhan mati bagi kami dan bangkit bagi kami. Masa sekarang Tuhan hidup di dalam kami dan dalam sejarah. Dan masa yang akan datang, Tuhan akan datang kembali menjemput kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita memberi persembahan dan menghitung berkat Tuhan. Di
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang senantiasa memelihara dan memberkati kami, persembahan yang kami berikan adalah ungkapan syukur kami atas segala pemberian-Mu kepada kami. Ajar kami memberi dengan kerelaan dan sukacita sesuai yang Engkau ajarkan kepada kami. Pakailah uang persembahan yang kami kumpulkan untuk kemajuan pekerjaan-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang tahu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama bersyafaat. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau menciptakan kami dan menghadirkan kami di Indonesia, negeri subur, makmur, indah. Kami juga berdoa, ya Tuhan, negeri yang indah ini digoncang dengan berbagai hal dalam keamanan dan politik dan juga ekonomi. Kami berdoa Tuhan beri kepada pemimpin-pemimpin kami, khusus presiden, wakil presiden, dan juga wakil-wakil rakyat di pusat maupun daerah. Kiranya semua sadar bahwa Engkaulah yang memberikan hak istimewa, satu privilege untuk mereka memimpin. Bukan hak mereka sendiri, tetapi kehormatan dari Tuhan yang kapan saja Tuhan bisa angkat, bisa tarik, karena bukan milik mereka. Dengan kesadaran bahwa mereka diberikan kekhususan ini, mereka menghadapkan diri kepada Engkau, lalu melayani pemerintahan dengan sebaik-baiknya, melayani rakyat dengan sepenuh hati dan penuh kasih. Lindungi presiden kami dari segala serangan yang mencoba untuk menjatuhkan. Kami tahu ada upaya-upaya jahat, dan si jahat tidak akan berhenti bekerja. Karena itu kami mohon, ya Tuhan, Engkau yang menentukan jalannya sejarah. Kasihani kami, kasihani negeri kami. Beri hikmat bijaksana di tengah situasi yang begini pelik, situasi di tengah pandemi dan berbagai kesukaran ekonomi. Kiranya hikmat Allah diberikan kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya presiden kami. Bagi gereja-Mu di Indonesia, kami merindukan dan kami mohon Tuhan, berikan kiranya terpelihara dalam pengajaran yang benar. Di tengah goncangan-goncangan doktrin zaman sekarang, isu-isu moral dan berbagai hal, mohon Engkau pelihara gereja-Mu supaya tetap dalam kebenaran pengajaran yang tepat dan terus menyampaikan suara kenabiannya sampai Tuhan datang. Sinode Gereja Santapan Rohani juga kami berdoa Tuhan memberikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin dan setiap pemimpin jemaat lokal. Kami doakan, ya Tuhan, Engkau memelihara dan memberikan hikmat-Mu. Kami bersyukur untuk renovasi gedung di Kebayoran Baru ini. Kiranya Tuhan terus mengingatkan umat-Mu, selalu mengambil bagian dari apa yang Tuhan sudah titipkan kepada mereka, baik berbentuk dana ataupun apa saja bentuknya. Tuhan memberikan kepada mereka supaya diteruskan sebagai ungkapan syukur. Tuhan, Roh-Mu kiranya terus bekerja. Ada sebagian saudara-saudara kami yang sakit, lemah tubuh dan terpaksa harus berbaring di rumah oleh karena tidak berdaya apa-apa lagi. Tuhan, kiranya penghiburan Roh Kudus terus memberi kekuatan. Juga kiranya Engkau memberi pertolongan bagi mereka yang sedang bergumul dengan kesehatan lainnya. Kami berdoa buat para medis dan dokter-dokter yang bekerja di garda depan, membela kesehatan bagi rakyat Indonesia dan bagi setiap insan manusia. Engkau memberi kepada mereka perlindungan dan damai sejahtera. Keluarga mereka juga kami berdoa Engkau menilik dan memelihara. Dan sekarang, ya Tuhan, kami berdoa untuk perjalanan kami ke depan di hari-hari mendatang. Semua rahasia ada di tangan Tuhan. Kami hanya bisa melihat apa yang nampak di depan mata. Karena itu biarlah kami terus berjalan ke depan. Bukan berjalan dengan penglihatan kami, tetapi berjalan dengan iman. Sertai kami, ya Tuhan. Doa syafaat kami naikkan ke hadirat-Mu.
dalam satu nama yang berkenan di bumi dan di sorga, itu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku, kita bersama-sama berdiri. Kita bersama mengembalikan segala kemuliaan bagi Tuhan, bagi Bapa, Anak, dan Roh. Segala puji, hormat, dan mulia dulu, sekarang, tidak berubah hingga selama-lamanya. Mari kita menyanyikan doksologi. Kiranya Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, sekarang kiranya mencurahkan kepadamu sekalian anugerah damai sejahtera Yesus Kristus, kasih Allah dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, dan tetap ada padamu sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan semua
Ku